Bisa diajarin kepala batu. Biar nanti udah di neraka nangis-nangis aja. Masa dia pernah, Mati aja lu. masa dia pernah Kita udah ke neraka, Dodong. pernah Kita udah ngeliat lu di neraka. di surga. Kitanya, gua ini sudah pernah dibawa ke neraka ngeliat lu dibantai kaum lu. Gua ngasih tau lu. Gua nanggapin Pak pengikut nih, lu diam dulu lo. Kurang apa lagi? Kita udah ngecek ke neraka. Ke sorga udah pernah dibilang halu lagi. Itu halu luga. Orang ke neraka katanya dibilang halu. Itu ngasih tahu lu biar lu nggak masuk neraka. Gantian, Bocil. gantian. Bandel banget lo. Udah nggak ada ilmu ngajarin orang lagi. Gua kalau ketuan udah gua pancung pala lo. Ilmunya itu. Suruh tuan lu melengkapi Kamu bilang semua nabi Salah batu. itu apa maksudmu? Kamu mau Ya kalau nggak ada ilmu silakan kalahkan kebangkitan Yesus. Kalau lo ngalahkan kebangkitan Yesus kita pindah agama deh. Sudah aku Kalahkan kebangkitan Yesus kita pindah agama nggak apa-apa. Sudah aku kalahkan Kalahkan tadi. pala Yesus lu. itu pun udah Nabi lu aja nyuruh mati. gua, kan? Tuan lu kalah sama vampir. Nyungsep pala lu dia udah naik ke surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, bersama keluarga dimanapun Anda berada. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, semakin hari semakin ramai perdebatan antara Islam dan Kristen ini ya teman-teman. Dan bermunculan apologet Islam yang tentunya keilmuannya tidak diragukan lagi, bertemu dengan debater Kristen yang kita tahu sendiri, mereka hanya mengandalkan asumsi, sedikit data, itu pun juga data nggak jelas dari PDF misalnya. Tapi apapun data-data yang ia bacakan oleh Kristen, pasti akan nyungsep melawan data debater Muslim dari teman-teman kita. Dan kalau sudah kalah data, kalah argumen, ujung-ujungnya menghujat. Tapi begitu menghujat, dilaporin, nanti bikin framing teman-teman. Islam dikit-dikit lapor, Kristen gak pernah ngelaporin pihak Muslim dengan alasan gak pernah ditanggapi kalau mereka lapor. Teman-teman, kepolisian kita itu bukan kepolisian yang goblok. Kalau laporan Anda memenuhi syarat, yaitu 2 alat bukti terpenuhi, saya yakinnya laporan Anda pasti ditanggapi. Tapi kalau laporannya di media sosial, ya silahkan menanyakan pada media sosial tersebut sudah ditangani apa belum. Beda dengan umat muslim, kalau lapor selalu mempersiapkan bukti-bukti yang kuat yang diperlukan dan tidak pernah memframing tentang laporan tersebut. Selalu silent progress. Tahu-tahu sudah diciduk si penghujatnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, di video kali ini seperti biasa saya menampilkan pendebat dari Muslim yang cukup menarik ya teman-teman. Apa isinya? Silakan disimak sendiri oleh teman-teman. Jangan lupa video kami di like, di share, dan di komen agar kami tetap bisa mengupload video-video terbaru dari perdebatan teman-teman kita Muslim. Oke teman-teman, semoga kita tetap dalam iman dan Islam dan tetap menggaungkan inna dina indallahil Islam. Hanya Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, dan kalau ada agama di luar Islam berarti agama itu bikinan manusia. Oke teman-teman, salam satu Tuhan, la ilaha illallah. Selamat mendengarkan. Yesus itu masih nunggu kalian cepat bertobat. Kebangkitannya sudah jelas ya, itu sebagai bukti sejarah. Yesus juga mengaku dirinya seorang raja, bahwa dia bukti seorang penguasa. Kalahkan dulu kematian Yesus itu, kebangkitannya, baru kau berpisah mau ini kek. Nah ini hamba-hamba kematian, hamba-hamba dosa.
mati karena dosa. Maka Yesus berkata, barang siapa berbuat dosa, dia dalam dosa. Kalahkan dulu kematian, dan sampai nggak bisa kalahkan kematian. Kematian bukan karena wajar, nanti tabrak mobil, kepalamu dilindas truk, wajar pula. Kematian itu upah dosa. Nah, kalau ingin melawan ketuhanan Yesus, bangkit dulu dari kematian, baru ada perlawanan. Ini tabrak mobil, lo meninggal lo, udah gak ada yang bisa ngebantah sedikit pun. Wah, nggak kalah lah baik. kau. Aku bantah ya. Pak Dance, saya izin Oke. bertanya boleh Pak Dance? Bentar bang, bentar. Boleh Pak Dance kan? Saya tanggapi sejenak Pak Dance. Udah 1 jam lebih nih saya nyimak. Oke, terima kasih Pak Dance ya. Ya, sangat menarik ya. Dan banyak sekali poin-poin yang kita tangkap menurut akal sehat gitu ya. Yang pertama, poin yang saya tangkap itu, kenapa Tuhan di Kristen itu bersandiwara. Ya, nah ini saya ulas sejenak nih. Kenapa Tuhan Kristen itu harus bersandiwara gitu. Mungkin sumber kekacauannya menurut pribadi saya ini ya, itulah Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. Itu sesuai dengan aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Sesuai nih, masih kolerasinya masih ada gitu ya. Tapi kenapa umat Kristiani ini ketika Bunda Maria mengandung Yesus, Allahnya nggak ikut? Nah, berarti kan Tuhan bersandiwara di sini. Orang Kristiani menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu adalah roh. Yang dipahami dan diimani oleh Kristiani hari ini, bahwasanya Allah itu adalah roh. Sementara Yesus bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dengan tubuh kemuliaan. Pertanyaannya, bagaimana menyatunya tubuh kemuliaan Yesus ini dengan Bapa ini yang adalah roh? Kemana akal sehat kita ya? Nah, inilah Bang Luga ya, mungkin inilah kenapa Tuhan bersandiwara. Sesuai dengan apa yang dinarasikan oleh Bang Tukang Daging tadi, bahwasanya penampakan ya, penampakan sebagian disembunyikan. Inilah akibatnya cocokologi ataupun mengabur-ngaburkan sesuatu objek. Ini yang harus kita tarik garis benarnya dulu. Gitu, kalau memang apa, janganlah terlalu terpapar oleh lingkaran yang khusus dan murah. Bisa nggak kamu kalahkan kita nih Yesus? Sabar Pak Luga. Bisa sabar, santai lah. Sabar Pak Luga. Sabar, jangan kepanasan Pak Luga ya. Jawab pertanyaan, kamu terus malah jualan sayur. Ya jangan menggila, sabar. Iya. Sabar. Siapa yang melihat Yesus bangkit di antara orang mati? Siapa yang melihat? Yang Pembedanya tahu seperti kau lahir di zaman Yesus, ngapain tanya-tanya? siapa yang melihat? Diskusi nih lo jadi. Radio TikTok, saya mau sholat dulu. Radio TikTok bisa? Ya. Bang Luga. Mending kau sholat, itu lebih benar. Suaranya Pada kecilkan ya. ikut-ikutan kau Suara begini. besar tidak kedengaran. Kecilkan. Jadi suara Oke. Diamlah, Cok. Cok, diam dulu kayak kau. Kasihlah ruang sama aku sakit ya. Dan ini anak kau nggak kuat ini, ku bentak-bentak ini. Cok, sabar lah, Cok. Wah, Cok ini. gini Cok. Oke, gini ya. Saya lanjutkan. Bang Luga, mute dulu Bang. Udah nih Bang Pak Luga, tolong moderator. di-mute dulu Bang. Nah, gini Bang ya. Siapa yang melihat Yesus bangkit di antara orang mati, sementara Lukas yang melidiki ke narasumbernya nggak sampai. Di mana sehat apa akal dan pikiran kita yang sehat, yang membedakan kita dengan makhluk yang lain? Kita diberi akal dan pikiran.
dari sebuah hasil penyelidikan yang tidak sampai kepada narasumber. Anda mengimani itu hari ini. Cuman saya kembali lagi untuk yang ke belakang. Bagaimana penyatuannya? Tolong nih ya, teman-teman Kristen yang ada di Indonesia ini dan di muka bumi ini, tolong jelaskan kepada saya ini ya. Bagaimana menyatunya tubuh kemuliaan Yesus dengan Bapa? Karena Bapa ini adalah roh. Roh itu transenden dan roh itu tidak bisa dilihat. Sekian dari saya. Terima kasih. Silahkan ditanggapi ataupun dilanjut. Oke, jadi gini loh ya. Kalau Anda punya siapa yang melihat, Sabar Luga, gua tanggapin dulu lu ya. Tadi si Luga bilang, ada nggak manusia yang bisa mati kemudian bangkit lagi? Ada. Manusia itu adalah zombie dan vampir. nah ini bagus nih. Sabar dulu Luga, gua masih belum selesai. Ya. Nah jadi kemudian mungkin Luga membantah ini, wah itu kan dongeng, itu kan mitos, itu hanya karang-karangan. Ya memang yang membedakan dongeng, legenda, mitos itu dengan agama Kristen dan agama-agama pagan yang lain hanya satu, yaitu agama pagan ini dia terlembagakan, terorganisir. Ada sekelompok orang yang melestarikan ajaran pagan itu. Sekaligus kelompok orang ini juga lah yang menentukan benar dan salah terhadap doktrin satu aliran gitu. Makanya kita dapetin. Ya, Kayak tukang daging, saya tanggapi ya. sedikit. Ya, Luga Gimana ini? mau nanggapin tidak? Ayo, oke, silakan. Ayo Bang Luga. Oke. mau Dulu nanggapin ya. silakan. Iya. Kritik kebanyakan. Oke, saya tanggapin sebentar. Gitu ya. Zombie itu apa sih zombie? Menurut Kendi yang di neraka, zombie ini, zombie itu adalah roh-rohan atau mati yang sudah kekuatan di neraka. Dia bisa mayat-mayat itu bisa bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian itu sementara, karena pada waktunya mereka akan ditaka, dia akan jadi zombie itu, dia atau setan bisa masuk ke tubuh manusia, dia bangkit itu dalam waktu sementara doang. Lalu dia kakak zombie itu zombie bisa mati dianya. Jadi kalau Yesus beda, bangkit dari antara orang mati, dia naik hidup-hidup ke surga. Kenapa Yesus naik hidup-hidup ke surga? Supaya tidak bilang bohong. Kalau orang ngaku-ngaku sudah meninggal, sudah berada di Allah, kan nggak ada bukti. Makanya Yesus membuktikan dibangkit, naik ke surga. Sempat dia makan goreng dan memang dia benar hidup. Itu satu siapapun di muka bumi ini yang bisa seperti ada. Enok dan ini yang menaik ke surga adalah Kudus, yaitu rohnya Yesus. Sebentar, sedikit lagi. Jadi tidak ada satupun. Nah kalau tadi ada yang mengatakan siapa saksi, kau nggak punya siapa saksinya, karena di kejadian ke Yesus itu Muhammad belum lahir. Ya, jadi nggak usah tanya. Kita menerima saksinya adalah dari 12 mereka bisa menceritakan detail siapa Yesus, apa yang sedang terjadi. Kita tidak pernah bicara Yesus, kita nggak tahu. Jadi sangat kuat bahwa Yesus bangkit dari orang mati sampai hari itu juga yang membuktikan Yesus Tuhan, bisa melakukan mujizat seperti Yesus. Nggak pernah Muhammad aja meninggal nggak dibangkitin Allah kok. Jadi fix Yesus itu Tuhan. Silakan dibantah. Giliran siapa ini? Ya, silakan siapa yang mau Bang Thomas. Bang Thomas dulu. Bu kencana ini. Nggak kuat saya. Noise Luga ini. Noise Luga. Ya, pengikut jalan. Oke, jadi Yesus itu real, nyata, tertulis di dalam 2 kitab. Ya, dalam Al-Quran dia
Walaupun ya saya tidak juga meyakini Yesus bisa menciptakan burung. Dia itu bisa menciptakan burung, tapi kalau dongeng-dongeng yang Anda sampaikan kan tidak terbukti dalam 2 kitab. Ya, kalau Yesus itu adalah real, nyata, tertulis dalam 2 kitab, dalam Al-Quran maupun dalam Alkitab kami. Ya, hanya Dia yang bisa membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Tadi Yusuf belum bisa menjawab, kecuali Pak Danja sudah jawab ya. Hanya Allah yang bisa memberikan upah hidup yang kekal. Yesus bisa memberikan hal itu karena Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Dia itu adalah Allah juga, Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu tercatat dalam kitab kami. Ya, Dia Maha Kuasa, makanya Dia menciptakan burung. Ya, itu saja kan jadi, sudah menunjukkan kemahakuasaannya. Jadi menurut Bang pengikut jalan jalan lurus ini, Yesus itu kan buktinya Tuhan juga di Al-Quran bisa menciptakan mainan dari burung tanah liat yang kemudian jadi burung. Nah, Dialah sekarang yang awal, silakan dialah ada yang mau iya kalau dia yang awal akhir sudah dari tadi sudah dijelasin bolak-balik. So, tinggal telinga Anda itu aja, apakah cantelan wajan atau memang telinga itu. Oke, itu sudah bolak-balik. Sekarang ini yang baru aja, yang baru. Oke, silakan Bang Thomas kaget, mungkin akan bantah Bang Luga atau bersama dengan pengikut jalan lurus. Silakan. Ya saya ya, atau Pak Thomas tahu Pak Dani gimana? Ya, Bertanya gitu. Jalan lurus itu. Boleh saya bertanya? Silakan entah siapa yang bisa mengalahkan kebangkitan Yesus. Kalau ada, kenali nama saya. Silakan. Ya, Oke, Pak Luga, saya mau bertanya. Pak Luga, entitas Tuhan Yesus itu diciptakan atau menciptakan? Jawab dulu Pak Luga. Yesus bukan ciptaan, Dia sang pencipta. Kalau Yesus bukan, Makanya Dia bisa bangkit dari kematian, pakai kuasa sendiri, nggak minjem ke orang. kalau Yesus bukan cipta, kalau daya aja diminjam loh. Cipta. Ayo, silakan. Berani-beraninya ngelawan Tuhan nih si manusia terkutuk ini. Tuhan lu pagan, bukan Tuhan yang enggak. Pak Luga, Lu bantah dulu kemanya aja nanti lama-lama dibalok lu sama Islo. Pagan-pagan buktikan dengan kuasa, dodol. sini suruh muncul Tuhan lu di sini. Goblok banget orang. Suruh bawa Juga nemuin lu. suruh Tuhan lu bawa Kematiannya lawan kebangkitannya baru muncul lu becongor. Lama-lama lu dibunuh sama Yesus lo. suruh Tuhan. Masih udah dikasih barang bertopal sama kepala batu lo. Bantah. Kucing. Luga, mulut kau itu. Halo. Bantah kebangkitannya. Kalau nggak bisa ngebantah kebangkitannya, mending lo nonton bokep G. Luga, Bokep Thailand lo nonton. Luga dulu. Ini siapa yang mau Berenak diskusinya. Gantian. Enggak, kalau mau diskusi kayak gitu ya saya diemin aja dah. Nanti saya turunkan Muslim katanya salah ya. Maksud saya gini, Muslimnya itu yang tertib karena ini Komal Muslim kasih contoh yang baik begitu ya. Luga, jangan begitu Luga. Jaga omonganmu itu Luga, lisanmu itu. Gua kan bantah kebangkitannya, cuma suara gede. Bangkitnya kalau nggak bisa, mending lo coli. Lisan Anda itu dijaga, lisan Anda. Suruh Tuhan lu bawa balok ke sini kalau dia memang benar nyata. Coba suruh Tuhan lu bawa balok sini. Dicampakkan ke neraka nih si lontong ini. Belum pernah dilempar ke neraka ya. Tertabrak mobil meninggal mati pula lo. Tuhan lu suruh bawa mobil nabrak dia. Jadi gini ya, saya tanggapin Pak pengikut jalan ini tadi. Yang saya sebut kekristenan itu terpengaruh ya, mensinkretismekan ajaran pagan. Karena jelas pada original teksnya itu kata firman itu tertulis di sana adalah logos,
ya. Nah, mengenai logos itu sendiri, menurut Dr. Andes Muhammad Hatta, salah satu proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, mantan presiden, wakil presiden pertama Republik Indonesia, dalam bukunya yang berjudul Alam Pemikiran Yunani pada bab Philo, jelas di sana disebutkan logos itu adalah perantaraan antara Tuhan dan manusia. Tuhan itu goib, tak tersentuh, tak terhampiri, sedangkan manusia itu fana, banyak dosa, dan juga suka ngibul gitu ya. Maka perlu ada perantara antara manusia dengan Tuhan itu agar manusia bisa mendapatkan keselamatan gitu. Konsep Philo. Cuman dia menurut Dr. Bambang Nursena, Philo ini pemahaman tentang logos yang dia maksud itu sesuai dengan pemahaman Yahudi. Yang dimaksud perantara itu adalah roh. Seperti yang disenggol oleh Pak pengikut jalan ini tadi, malak Yahweh, roh atau malaikat utama. Nah, itu menurut pemahaman logos menurut Philo. Nah, cuman kekristenan dia menjadikan objek Yesus sebagai logos itu, artinya manusia. Ya, walaupun sebenarnya Yahudi dan Kristen itu terpapar pagan, yang membedakan Yahudi memahami logos atau perantaraan antara Tuhan manusia itu adalah roh atau malaikat, tetapi Kristen memahami dia sebagai manusia. Nah, jelas konsep seperti ini adalah pagan, para penyembah berhala. Sabar dulu juga. Pagan itu sendiri adalah secara konseptual dia memahami Tuhan yang goib, yang metafisik, yang transcendence itu mewujud, menjelma, berinkarnasi menjadi sosok yang terlihat, empiris begitu. Nah, apa contoh-contohnya yang dipahami oleh pagan? Ya, misal pada Hindu atau pada kepercayaan dewa-dewi Yunani kuno atau dimanapun lah ya pagan ya. Dia membuatkan patungnya. Patung tidak hanya sekedar patung, sekedar benda mati, enggak. Dia mempunyai roh di dalamnya. Dia mempunyai hal-hal yang sakral, spiritual di sana. Nah, kemudian juga sosok dari pagan itu adalah dia dipersonifikasi, diwujudkan dalam bentuk orang. Nah, kalau kita tahun 90-an sering nonton RCTI pagi-pagi, situ ada sinetron Hercules ya. Ah, itu dewa-dewa. Zeus itu dewa, Hercules itu dewa, dan semua dewa-dewa Yunani itu bentuknya adalah manusia. Nah, dari konsep pagan itu, Tuhannya yang goib, yang tak terhampiri itu menjadi sesuatu yang konkret, wujudnya termasuk adalah manusia. Maka kekristenan termasuk ajaran pagan dalam pengertian ini, karena Tuhannya jelas adalah manusia, inkarnasi dari Tuhan. Jadi sama gitu. Apalagi juga tadi disinggung nih sama si Luga, katanya Yesus adalah raja segala raja. Raja segala raja itu adalah klaim karena dia Mesias. Nah, Mesias ini sendiri juga konsep pagan. Oke lah ya, yang diadopsi oleh Yahudi tadi. Oke, mungkin itu untuk penjelasan lebih lanjut biar nggak terlalu panjang. Terima kasih. Membuktikan lo Yesus itu pagan. Nah, kalahkanlah dulu dia, jangan lo yang kalah. Nah, lo kalah ngomong-ngomongin, lama-lama lo dicepol orang. Lo kalahkan dulu kebangkitan Yesus. Ketika Yesus naik ke sorga, tahan kakinya. Seluruh sama lo suruh narik kaki Yesus. Tapi jangan salah, nanti pala lo diinjak. Nah, ini Yesus naik ke sorga, nggak ada yang nahan kok, nggak ada yang berani. Kalau ada yang nahan, palanya pasti dipecahin. Jadi Yesus bangkit dari antara mati. Coba bergabung dengan turunkannya dari langit ke bumi. Juga Nah, ini nggak ada yang bisa loh. Ini Yesus.
Sun Gokong aja bolak-balik ke kerajaan langit. Soknya sudah meninggal. Lu nggak usah ngomongin orang yang udah meninggal. Kubur udah ada no di Cina. Long Sun Gokong lagi nih orang gila. Yesus nggak ada kuburannya. Maka sebelum lu gua nggak badut agama lu mengalahkan kebenaran nggak bisa congor kayak orang bunting lo. Jangan congor, buktikan kuasa lo. Yesus dari surga. Jangan dia kembali kedua kali dicap api. Lo pernah nonton? Susah kali nih ya. Pagan itu tidak bisa mengalahkan Yesus ketika Yesus naik. Udah dewa-dewa pagan diam. Dewa pagan kan semua kan babunya Lucifer itu udah dibuang dari surga gara ngotot Yesus. Dia menjadi bapaknya si Mikael. Dilempar ke bumi. Dia pagan itu Lucifer si Beelzebul. Lu tahu nggak? Bang Lungga. Diajarin. Sinyalnya Bang Luga itu merah. Berarti malaikatnya Bang Luga ini kayaknya masih belum bisa Lemah diajak malaikatnya. kerjasama. Iya, malaikatnya lemah. Sinyalnya lemah masalahnya. Ya. Kan gua kalahkan dulu kebangkitannya yang kuasa itu. Kalau lo ngalahin siap lalu gue jadiin bak Suaranya lo. putus-putus Bang Luga. Iya, suaranya putus-putus. Sepertinya malaikatnya belum resmi. Mau nggak gue jadiin babu? Kalau lo tidak bisa mengangkat Yesus, resmi lo gue jadiin babu sekarang. Kalau nggak babu, dilemparin aja lo ke neraka. Kita butuh babu. Kayaknya Anda Oke, perlu saya mau serius tanggapi ini. ya. Kan. Ya silakan aja lah, lanjut. Oke. Jadi sampai saat ini kalian belum bisa menunjukkan dalam Al-Quranmu atau Alkitab satu oknum yang bisa memberikan upah hidup yang kekal, membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Tidak ada. Karena hanya Yesus yang bisa lakukan itu, hanya Allah yang bisa melakukan itu. Tukang daging, Yesus itu real. Beda dengan apa yang Anda kemukakan, Hercules lah, apalagi ya, Zeus lah. Itu mitos itu. Itu mitos, tapi Yesus itu real. Terdapat di dalam 2 kitab, baik dalam Al-Quran, baik dalam Alkitab. Dia itu adalah hakim. Hercules itu apa? Ya, Zeus itu apa? Apakah hakim akan menghakimi? Kemudian ada teman Anda mengatakan tadi, oh Yesus itu hakim lokal. Wah, tidak ada dalilnya hakim lokal, itu ngarang namanya. Siapa tadi yang teman kalian itu bilang Yesus itu hakim lokal? Tidak ada dalilnya Yesus itu hakim lokal, tapi dia akan menghakimi semua manusia, termasuk Muhammad dia akan hakimi, termasuk kalian. Nggak ada dalil. Percaya? Oh, kalian tidak percaya Isa menjadi hakim? Pasal 6. Hah? Yohanes pasal 6 hakim di sini. Hakimi. Ya, Yesus jadi hakim paling orang bloon lo. ya, hanya Allah yang bisa menghakimi ya. Jadi Yesus bisa menghakimi karena dia itu adalah Allah. Oke, lanjutkan, brother. Oke, bentar ya Bang Radio TikTok ataupun Bang Host ya. Jadi sudah sekian lama juga kenapa saya jadi bentar Bang Luga, jangan panas Abang, setiap aku yang ngomong Abang kepanasan. Tenangkan dulu lah Roh Kudus Abang ini ya. Jadi setiap aku Ya udahlah, kita juga nggak tega. Udahlah, kasih aja. Tenang dulu Pak Luga. kemana? Nyok, ya udah silakan. Ucok lontong sayurnya kau santai lah. Jadi gini ya, kenapa ya narasi yang saya angkat tadi, kenapa sedikit pun tak disentuh gitu. Inilah seperti yang dibilang Bang Tukang Daging tadi, Anda membiaskan sekalian Anda menutupi ya. Kan sudah sangat jelas tadi saya mengangkatnya, bagaimana penyatuan tubuh kemuliaan Yesus yang bangkit di antara orang mati dengan Allah Bapa yang adalah Roh. Karena Anda harus mengimani
Kalau demikian ya, Anda harus mengimani bahwasanya betul-betul Allah dan Yesus ini duduk bersebelahan di sorga. Tapi ironisnya Bang, ya kan, aku dan Bapa adalah satu, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nah, ini poin yang harus kita runut, yang harus kita tarik benang merahnya. Bagaimanalah kekacauan dan sungguh Ya. sangat kacau. Itu Tritunggal, Pak. Jadi Yesus itu kan Jangan dibantah dulu. Satu lagi. Yesus satu lagi, Pak adalah Bos. perkataan Pak Bos, Bapa. Satu lagi Pak Bos. Pak Luga dengar Biar dulu. tuntas. Biar tuntas ya kan. Ketika aku dan Bapa adalah satu, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ketika Bunda Maria mengandung Yesus, apakah Bapa ini masuk ke kandungan juga? Kalau enggak apa, mungkin harus diralat ulang ini pernyataan ataupun sumber ayatnya ini. Kalau Anda mengimani bahwasanya Allah itu masuk kandungan juga, berarti harus revisi lagi, bertabrakan lagi. Naiklah Yesus ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, katanya kembali ke kekuasaannya. Berarti di sana Allah Bapa dan Yesus sudah pastilah sudah bahwasanya mereka duduk bersebelahan. Karena tidak bisa menyatu roh dengan tubuh kemuliaan Yesus. Fokus di sini dulu, tolong ditanggapi dan pemaparan yang logis. Silahkan. Aku baca. Ya. Thomas, ya. penyatuan. Ya. Saya jawab ya. Gini Yes. ya. Oh, siapa yang jawab? Saya Oke, Beluga. itu ya. Habis ini kita Oke, saya jawab. Jadi gini, Pak. Jadi gini. Yesus itu memang sudah didesain Bapa, dia dalam bentuk manusia supaya kita bisa ngobrol dengan Tuhan, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Kalau nanti Yesus kembali kepada Bapa tidak dalam bentuk manusia, kita tidak bisa ngobrol dengan Tuhan karena kelas kita dengan Tuhan beda. Tuhan itu maha bercahaya. Kita kan cuma manusia. Makanya Yesus itu harus tetap menjadi manusia sehingga dia dibikin tanya sendiri sebagai raja. Tapi rohnya Yesus dengan rohnya Bapa itu tetap bukan ada dua roh. Rohnya tetap satu, yaitu Roh Kudus. Jadi Yesus dengan Bapa itu rohnya satu, Pak, bukan dua roh itu. Tapi wujudnya memang dua. Kenapa wujudnya harus dua? Karena Yesus itu sudah menjadi manusia. Jadi kalau manusia kan selevel dengan kita, bisa ngopi bersama, bisa ngobrol-ngobrol, bisa tertawa. Karena tujuan Tuhan menciptakan manusia itu adalah hubungan seperti air dengan Bapa. Gitu loh. Jadi memang Yesus itu akan tetap menjadi manusia sampai selama-lamanya. Maka dia disebut anak manusia karena dia adalah Allah yang dalam bentuk manusia. Tujuannya untuk apa? Ya kalau kan bentuknya Bapa itu kan besar, dia raksasa dia. Ya mana bisa lah kita ngopi, kakaknya aja udah segede gunung. Nah makanya dia bentuk yang lebih sederhana, yaitu Yesus Kristus, supaya dia bisa berinteraksi dengan kita. Kalau Bapa itu nggak bisa kita berinteraksi dengan dia sembarangan. Tapi kalau sama Yesus kan kita bisa ajak ngobrol. Nah, walaupun Yesus itu juga ya memang Tuhan itu sendiri. Nah, yang turun, makanya di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang diberikan Bapa ke bumi ini bukan nabinya. Aduh, terlalu hina banget orang ngirim pembantu. Masa pembantu dikirim ke kita gitu. Tuhan memberikan kepada dunia itu bukan nabi. Nabi itu pembantunya, tukang sapunya Tuhan. Mau kalau dikirim tukang sapu. Tetapi yang diberikan adalah anaknya yang tunggal, yang adalah Tuhan itu sendiri. Makanya harusnya kalian ini seharusnya bersuka cita dikasih Tuhan. Tuhan menjadi manusia harusnya menjadi suatu kesukaan besar. Ketika malaikat datang juga memberitakan kelahiran Yesus, kan dikatakan kesukaan besar. Ini malah mengajak orang bersedih-sedih ria.
nggak ada lagi sebenarnya yang ditutup-tutupin antara Tuhan dengan manusia, itu nggak ada lagi. Kalian aja membuat gap dengan Tuhan. Tuhan itu udah terlalu dekat dengan manusia, tapi kalian bikin gap, kalian malah menjauh ke gunung sana. Anak tunggal Allah sudah datang, yaitu yang adalah Tuhan sendiri. Jangan kalian anggap nabi itu adalah kesialan yang terhebat di alam semesta, menolak anak tunggal Allah. Makanya dikatakan barang siapa percaya kepadanya ia akan memperoleh hidup yang kekal, yang tidak percaya binasa loh. Kalau kita tidak percaya kepada nabi masih ada hitung-hitungannya, tapi kalau kita tidak percaya dengan anak tunggal Allah itu kekal mati selama-lamanya, karena anak tunggal Allah itu adalah Tuhan itu sendiri. Nggak percaya, kita bikin adu mujizat aja, barisin semua seluruh para ustadz sama tukang santet. Saya udah sering kok ngadepin, bu banting-banting kok, katanya Tuhan loh, dibanting-banting nggak ada perlawanan kok. Itu DKI itu Dono Kasino Indro nggak nyentuh sedikit pun pakai lagi anak Dono Kasino. Memang lo anak aja lah, emang kalau diatur lo. Lo udah lu galau kepanjangan, nggak ada isinya juga. Dono Kasino Indro aja. Ya, jadi gini, tadi Luga kita senggol sedikit ya. Tadi dia bilang Tuhan itu besar kayak raksasa, jempolnya aja segede-gede gunung gitu. Jadi jelas ini hanya sekedar asumsi dia saja, hanya sekedar halu dia saja, imajinasi dia tentang Tuhan. Kenapa? Karena pada faktanya dia tentu tidak pernah melihat Tuhan. Artinya dia hanya sekedar menghalu. Oleh karena itu juga Luga, karena basicnya suka halu, juga dia kalau ngibul nggak nanggung-nanggung gitu. Wahyu 4 ayat 5, Tuhan itu dikatakan duduk di atas tahta dan di sekelilingnya ada serafim dan cherubim. Itu ayatnya. Wahyu pasal 4 ayat 5, Yesaya 6 ayat 1. Halu apaan sih kau? Iya, gantian dong, gantian, sabarlah. Jadi memang kita maklumin ya, kalau basicnya halu, ngibul pun nggak nanggung-nanggung gitu. Ya udahlah, terserah lo lah. Emang lo memang anak Lucifer, lo susah deh. Penipu lo. Anaknya Lucifer. Bisa diajarin kepala batu, biar nanti udah di neraka nangis-nangis ya. Mati aja lo. Kita udah ke neraka, Dodong. Kita udah ngeliat lo di neraka. Surga. Kitanya gua ini sudah pernah dibawa ke neraka, ngeliat lo dibantai kaum lu. Gua ngasih tau lu. Gua nanggapin Pak pengikut nih, lu diam dulu lo. Kurang apa lagi? Kita udah ngecek ke neraka. Ke sorga udah pernah dibilang halu lagi. Itu halu Luga. Orang ke neraka katanya dibilang halu. Itu ngasih tahu lu biar lo nggak masuk neraka. Gantian, Bocil. gantian. Bandel banget lo. Udah nggak ada ilmu, ngajarin orang lagi. Gua kalau ketuan udah gua pancung pala lo. Ilmunya itu. Suruh Tuhan lu melengkapi yang punya Tuhan lu, bilang semua nabi Salah batu. itu apa maksudmu? Kamu mau Ya kalau nggak ada ilmu silakan kalahkan kebangkitan Yesus. Kalau lo ngalahkan kebangkitan Yesus, kita pindah agama deh. Sudah aku Kalahkan kebangkitan Yesus, kita pindah agama, nggak apa-apa. Sudah aku kalahkan Kalahkan tadi. pala Yesus lu. itu pun udah Nah, dulu aja nyuruh mati. gua, kan? Tuhan lu kalah sama vampir. Kepala lo dia udah naik ke surga. Si kucing lo. Mati aja lo. Tadi Bolak-balik ke Turun lah. Turun dulu lah. Ini manusia Sabar. dajjal ini. Cocoknya lemparin aja langsung. Dajjal, Tuhan lu tuh dajjal. sabarlah. Iya, Matius 14 nomor 26. Jangan banyak Nih. Le, sabarlah dulu Le.